Halo, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa, yang selalu menghadirkan narasumber dan rekan-rekan yang selalu inspiratif untuk membangun bangsa dan negara ini dan menjadi inspirasi juga buat anak muda. Nah, untuk kali ini kita sedang bersama Mas Udin. Wih, jauh-jauh dari mana Mas? Bali ya? Bali. Dari Bali. Walaupun kelihatan banget dari logatnya pasti Jawa sekali gitu. Nah ini sekarang berarti udah stay tinggal di Bali ya Mas? Ya, Aslinya mana Mas? Asli Malang. Asli Malang. Jawa Timur. Malang, terus ke Bali, terus sekarang ke Jakarta. Ada aktivitas apa Mas Jakarta Mas? Jakarta kebetulan kita diundang untuk main di acara Punk Is Not a Crime. Oke. Nama bandnya apa? Babies. The Babies gitu. Itu lebih mainnya ke apa Mas? Kalau influence-nya tuh punk rock klasik ya. punk rock klasik, Ya, Ramones gitu. Lebih ke British punk rock. Oh, British punk rock. Jadi kayak Sex Pistols, Smith. Buzzcock. Oh, Buzzcock. Iya, The Clash kayak gitu. Generation X. Oh, oke. Gitu. Jadi Nanti musiknya pelan. tapi itu ibaratnya mbahnya punk rock lah. Mereka Ya, itu kan ya, gitu. ya. Sebelum Mereka ada punk rock ngebut itu kita kan. waktu masih muda-muda dulu. Iya. Nah, setelah ini selesai balik lagi ke. Ya, balik lagi. Balik Saya lagi ke balik Bali. Oh, oke. Nah, banyak kerjaan. Iya. Dari Malang terus pindah ke Bali itu tahun berapa Mas? 95 saya modal mandir. Oke. Karena saya kan berhubungan dengan distribusi ya, distribusi dari hasil kreativitas teman-teman ya, kaos band, merchandise. Oh, oke. Dan itu lalu memutuskan untuk menetap di Bali pada tahun 2004. Menetap sampai sekarang. Udah lama juga Mas. Lumayan. Udah berkeluarga Mas? Udah. Anak Semuanya di Bali semua. Semua di Bali. Gila. Wah, jos. Pokoknya hajar. Sekarang aktivitas apa Mas di Bali? Saya lebih banyak ke ngurusin burung. Burung? Iya. Enggak. Jadi lebih banyak ngurusin apa ya, aktivitas yang berbau lingkungan seperti dunia perlindungan satwa liar, terutama untuk burung. Untuk burung. Jadi dari Bali aktivitasnya itu. Oh, tapi awalnya kalau nggak salah dengar fotografer juga ya Mas ya? Ya sedikit. Sedikit bikin ngiler hasilnya gitu. Enggak juga, semua orang prinsipnya kan semua orang pasti bisa memotret. Iya. Buat karya. Tinggal kita apa ya? Kita melatih diri kita sendiri aja. Saya nggak punya basic fotografi, dari otodidak aja. Iya. Tapi intensitas gitu. Practice make perfect tuh. Ya, jadi kita setiap hari kita coba. Jadi intinya semua orang pasti bisa. Dengan teknologi sekarang apalagi teknologi sekarang bisa mematahkan apa ya, persepsi bahwasanya dulu kalau untuk memotret objek seperti satwa liar itu mereka harus menyelesaikan studi seperti ini, sekolah memang khusus untuk fotografi. Tapi sekarang teknologi sudah memecahkan semuanya. HP pun pixelnya bagus daripada SLR malah. Iya, lalu dari sisi kecepatan, ketahanan kamera, fitur-fiturnya sudah cukup modern. Jadi anak kecil pun bisa. Apa sih Mas yang membuat Mas Udin ini suka dengan fotografi? Awalnya motret tuh gimana sih sebenarnya? Awalnya malah bukan dari motret ya, saya dari belajar mengamati burung. Oh gitu, oke. Saya dulu dari kecil hobi ke alam biasa. Karena saya hobi keluyuran dari kecil. Lusuan. Iya, mau ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, naik sepeda panjang masih kecil. Jadi aktivitas itu memang sudah terbangun dari kecil ya. Bapak saya itu selalu sering ngajak saya jalan-jalan ke desa-desa. Nah itu berlanjut. Nah itu hobi naik gunung. Parah saya naik gunung itu kayak orang edik. Jadi 1 bulan kalau nggak naik gunung ya kayak pegel-pegel rasanya. Iya. Habis itu Kayak ada yang kurang gitu ya. lalu kalau kita bicara tentang awal mula saya bisa apa ya istilahnya tersesat sekarang ini. Jadi awalnya dari aktivitas itu ya, jadi aktivitas naik gunung, ada rasa penasaran bahwa ternyata ketika naik gunung itu banyak hal-hal yang cukup unik dan menarik untuk kita pelajari gitu. Dari alam, ekosistem, lalu dari satwanya. Ketika kita naik gunung banyak juga satwa yang melintas,
terbang tiba-tiba. Tapi saya nggak ngerti apa itu. Burungnya burung apa, misalnya mamalia apa, primata apa, namanya saya nggak paham. Lalu tanamannya apa, nah hanya hobi naik gunung awal. Dari mulai kecil sampai akhirnya tahun 99. Tapi sebelumnya ditarik ke belakang bahwa setelah saya punya hobi naik gunung seperti itu, saya juga main musik juga dari punk itu sendiri dan mempelajari bahwa rootsnya punk dari mulai kenapa timbul punk, lalu punk itu harus seperti apa. Jadi ngulik ya semuanya. Iya, apa yang masuk ke saya itu lebih mas kulik belajar gitu. ke histori, Iya. lalu belajar apa sih movementnya punk itu. Bukan Jadi nggak sekedar musik, ikut-ikut aja. Ya. Kasarannya kan gitu. Jadi kan? main musik pun kita masih berpikir. Iya. Membuat lirik pun kita juga harus berpikir apa yang harus kita buat. Jadi banyak hal yang saya pelajari. Sebenarnya yang mengubah saya seperti ini ya dari punk sebenarnya. Oke. Saya masih bisa berkegiatan, beraktivitas di lapangan itu karena punk. Jadi ya enjoy aja. Nah dari situ 95 saya udah mulai, kalau rumputnya panjang banget, kalau cerita bisa sampai sebulan nggak kelar gitu. Jadi 95 ada teman dari Belanda waktu itu, kebetulan dia sama temannya juga dari Belanda, band cukup senior ya di Belanda, Antidot. Oh, Antidot. Antidot itu namanya Femke Den Haag. Femke Den Haag itu orang punk dulunya, jadi ketemu tahun 95, kita ngobrol banyak. Nah dia kan aktivis apa tuh namanya, animal rights. Jadi animal rights, saya berdiskusi tentang animal rights itu sendiri. Saya juga beranggapan bahwa penting untuk menjaga alam ini termasuk satwanya. Nah, saya belajar banyak, sering setelah ketemu nanti berlanjut lagi, kita sering surat menyurat, apa namanya, berinformasi, saling ngasih informasi. Ya. Akhirnya saya banyak dikirimin literatur, majalah-majalah tentang vegan, tentang apa ya. Jadi banyak mungkin jadi kayak saya itu punk tapi kayak hardcore. Sekolah jadi. Iya, kayak straight edge gitu. Nah, dari situ saya belajar, wah, ini keren juga kalau saya bisa beraktivitas langsung. Dalam artian aktivitas yang saya langsung itu langsung ke lapangan itu. Lalu ikut apa ya, berbuat sesuatu untuk satwa liar secara langsung. Nah, otomatis kan kita sering melihat waktu itu, kita sering menonton di TV atau apa itu aktivitas Greenpeace kan, bagaimana mereka menghadang kapal-kapal yang menumpahkan minyak, lalu orang-orang yang menangkap paus, hiu. Nah, saya ingin seperti itu. Cuma masalahnya, gimana saya harus seperti apa? Kan kita nggak mungkin beli perahu. Gitu. Nah, saya mikir gimana caranya bergabung dengan Greenpeace itu awal. Tapi setelah saya mengulik informasi bahwa Greenpeace tidak, dulunya sistemnya keanggotaan, tapi ketika tahun-tahun segitu itu mereka sudah sistemnya supporter. Jadi supporter kita nggak bisa aktif langsung, tapi kita hanya bisa mensupport gitu. Nah, pinginnya saya langsung action, gimana caranya? Nah, PR panjang itu dari 95 mencari organisasi lingkungan yang bergerak di bidang perlindungan satwa liar itu. Di mana yang ada itu dari literatur semuanya nggak ada yang sistemnya keanggotaan. Yang ada adalah supporter, contoh WWF itu sistemnya supporter. Lalu tanpa sengaja tahun 99 awal itu ada kegiatan di kampus Brawijaya Malang. Jadi waktu itu mereka menyebarkan undangan. Jadi Mapala itu memberikan kayak ada seminar, pembicaranya itu dari berbagai macam unsur ya. Nah, nggak sengaja itu adik saya Jenal, karena teman-temannya itu juga orang-orang punk tapi aktif di Mapala gitu. Jadi mengirim undangan ke beberapa lembaga-lembaga. Nah, salah satunya adalah waktu itu adalah KSBK, Konservasi Satwa Bagi Kehidupan. Nah, adik saya ke sana ambil brosur, saya baca. Ternyata di situ dari brosur itu ada sistem keanggotaan, jadi menerima keanggotaan. Dan saya baca lagi di situ bahwa anggota bisa ikut aktif serta. Jadi nggak hanya supporter aja kayak yang lain. Hanya supporter, tapi mereka bisa ikut terlibat. Nah, ya karena keterbatasan kita kita dari golongan menengah ke bawah, mungkin yang paling bawah ya. Jadi mikir juga untuk pendaftaran sekian
kalau dipikir-pikir sekarang murah banget itu. Anggap aja 100.000, tapi keanggotaan seumur hidup itu murah banget. Tapi zaman dulu 100.000 mending kita buat makan. Gitu. Kita pikir-pikir akhirnya beberapa teman hardcore, ada juga yang apa namanya punk, sama ska waktu itu. Ya sedikit memaksa itu karena kita satu kolektif ya. Coba kamu dulu aja yang daftar. Aduh, aku nggak paham ya. Udah daftar aja dulu. Karena saya pinginnya ada yang menguasai apa ya di bidang itu, karena di libertarian sendiri kita jadi melebar jadi kita punya kolektif libertarian itu ada yang lebih ke politis, ada sosial masyarakat, ada macam-macam dari sisi lingkungan. Pinginnya sih semua bisa itu, tapi idealnya seperti itu. Tapi cuman pada akhirnya temen akhirnya mendaftar dulu, tiga-tiganya mendaftar, tapi nggak bisa aktif. Saya sambil nabung. Nah, akhirnya sekitar November 1999 saya datang ke kantornya. Saya mau mendaftar. Ya waktu itu kita habis main musik ya, jadi sendiri habis konser. Habis itu masih dandanan pang, agak sedikit berbawa alkohol aja. Masih ngedress lah warna. Ya, habis itu rambut berwarna, pakai jaket full spike, sepatu boot ya gitu ya. Ya seperti itu. Datang ke kantor, saya tanya, saya ingin ketemu dengan pimpinannya, saya ingin berdiskusi. Nah, setelah itu dipanggilkan, kita ngobrol, apakah saya menjadi anggota itu secara otomatis saya bisa ikut serta dalam hal ini. Dan saya juga butuh belajar banyak, karena punk itu harus berwawasan, berwawasan luas. Jadi kalau kita bicara tentang punk ya kita bukan apa ya dianggap orang lain bahwa punk itu remeh itu. Apa punk itu tidak berpendidikan, liar, lalu apa punk itu ada kriminal, enggak. Kita harus menunjukkan bahwa punk itu bisa melakukan banyak hal. Punk itu bukan hanya sekedar fashion, tapi punk itu juga bisa melakukan langsung di lapangan. Dan setelah itu saya diskusi, kita ngobrolin. Nah, yang saya pakai waktu itu adalah pola pikir apa? Animal right. Nah, dari situ kita berdiskusi bahwa kalau animal right, kamu harus bisa melakukan banyak hal. Cuman kita harus kembali ke basic gitu. Kita di Indonesia kondisinya itu adalah untuk perlindungan aja, konservasi. Itu sangat susah, sangat sulit. Tahapannya harus bertahap gitu. Tapi kamu sudah berbicara animal rights itu udah garis keras gitu. Jadi oke, bagus. Cuman kita harus mengaca pada diri kita, apakah kita sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Contoh, aku tersadar bahwa Anda bicara tentang animal rights, bahwa itu adalah hak binatang, tentang hak binatang, tentang hak satwa liar. Tapi ketika kita bicara seperti itu, bahwa kita mau ini binatang harus dibebaskan, ini binatang apapun kan otomatis mau semut, mau gajah, mau kucing, anjing sama posisinya, karena itu makhluk hidup. Nah, kita kembali lagi, waktu itu sempat jadi pelajaran berharga bagi saya. Saya pakai jaket kulit, sepatu boot, dogmat, kulit semua itu, binatang semua itu. Nah, habis itu cuma ini aja. Masnya pakai jaket itu banyak pak kulit, oke? Itu sepatu kulit. Karena masih pakai kulit, ya juga apa ya, jangan berbicara tentang masalah hak binatang, tentang animal tidak menghargai. Dari situ akhirnya, oke. Ini pelajaran paling penting itu bagi saya. Akhirnya ini pelajaran berharga bagi saya. Nah, habis itu saya mulai merefresh ulang apa yang harus saya lakukan. Nah, itu perlahan. Jadi saya mendaftar menjadi anggota. Itu pun prosesnya bukan simpel, tapi prinsip ya. Prinsip. Kalau Anda mau menjadi anggota, pertama syarat Anda pemelihara burung dalam sangkar atau punya peliharaan di rumah? Enggak. Lalu kedua, Anda bersedia menjadi anggota aktif? Ya. Oke. Nah, habis itu interview berikutnya kita coba untuk apa namanya istilahnya kalau sudah mendaftar menjadi anggota, Anda bisa aktif, lalu bisa ikut serta dalam hal kampanye untuk perlindungan satwa liar. Oke, saya jawab itu. Lalu tahapan berikutnya ada interview langsung, secara tertulis maupun secara lisan. Tahapannya. Nah, dari situ ada divisi. Anda mau masuk apa divisinya? Ada 3 divisi. Divisi burung,
atau DSC waktu itu, Division Species of Conservation, lalu ada divisi investigasi, lalu ada divisi kampanye. Itu pun kita memilih salah satu boleh atau ambil tiga-tiganya boleh, tapi dengan syarat ada semacam tes. Saya coba, saya daftar semuanya, saya coba. Nah, ternyata itu sangat rumit, tapi setelah ikut itu, lalu ada pengumuman bahwa saya diterima di tiga-tiganya. Ngeri. Ini pas banget ini ya saya. Nah, akhirnya Terbukti militan berarti. karena akhirnya itu sampai catatan tersendiri. Jadi dari mulai mendaftar sampai saya mulai akhirnya istilahnya freelance, lebih banyak beraktivitas sendiri, itu tidak pernah terputus satupun campaign ataupun kegiatan-kegiatan, selalu ada. Walaupun saya pengangguran, saya tetap jalan. Bagi saya ilmu lebih penting. Makan gampang, yang penting kita punya input dalam artian sesuatu yang bisa kita lakukan ke depannya. Itu yang mendasari saya. Lalu akhirnya dari situ mulai fokus di burung. Saya belajar tentang pengamatan burung tahun 99. Cara mengamati burung harus menggunakan binokuler, pakai sketsa, lalu mengamati behaviornya atau perilakunya. Nah, seperti itu prosesnya dari 99. Nah, sampai sekarang. Jadi dari sekian list saya yang pernah saya amati burung di alam itu 639 jenis ya untuk saat ini. Nah, jadi prosesnya panjang. Jadi saya belajar itu merubah sesuatu itu ternyata dari burung. Dari burung itu saya pelajari perilakunya, aktivitasnya, lalu secara ekologis dan macam-macam. Itu yang membentuk akhirnya saya bukan menjadi vegan. Awalnya saya vegan. Vegannya vegan yang ekstrim dulu. Makan pun masih milih, jadi makan. Telur pun enggak berarti? Enggak. Jadi makan itu kalau yang dicabut mematikan saya nggak makan dulu. Jadi kemana-mana bawa tepak. Isinya nggak mungkin nasi, tapi sesuatu. Kalau kita ambil bayam ya bayam yang petik, bukan yang cabut. Seperti itu susah. Jadi agak kesulitan juga. Tapi pada akhirnya terbiasa. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya dalam artian kita jalan aja kayak ada nggak ada orang ngiming-ngiming pakai ayam, nggak ada. Udah lupa itu nggak ada beban. Jadi sama semuanya sama. Jadi biasa aja. Nggak makan daging, cuma makan sayur, tahu tempe, udah cukup. Sampai sekarang ya masih hidup, aman. Sekarang masih seperti itu mas? Masih. Dari 99 saya nggak makan daging, nggak makan ikan. Nah, jadi kalau bicara tentang vegan atau vegetarian, biasanya orang-orang bertanya, masnya vegetarian? Enggak. Vegan? Enggak. Saya nggak pakai label. Karena saya bukan seorang yang eksklusif. Saya nggak mau mengeksklusifkan diri bahwa saya merasa lebih baik daripada orang lain. Iya. Ini pola hidup pribadi aja kan gitu kan? Iya. Saya juga nggak mempengaruhi orang-orang supaya harus seperti ini, harus ini kan gitu. Enggak, mereka punya hak masing-masing. Asal yang kalian makan bukan satwa liar. Gitu aja. Satwa liar yang memang liar di alam, kalian buru, kalian makan, saya nggak setuju. Di luar ternak ya berarti? Kalau yang masih bisa di ternak atau domestifikasi kan namanya, kayak ayam, sapi, itu oke, nggak masalah. Tuan kalian, tapi saya sendiri nggak ada eksklusif. Wah, inilah orangnya lebih bagus daripada enggak. Sama. Nah, dari list yang dari 600 sekian jenis burung itu mas, itu berarti udah keliling Indonesia berarti itu? Ya, tapi nggak semuanya, belum semuanya. Ya inginnya seperti itu, bisa ke Indonesia keliling, habis itu bisa ke luar negeri atau ya itu sih mimpi ya. Iya. Saya yakin suatu saat saya bisa itu aja. Tapi kenapa burung mas? Nah, itu yang menarik. Banyak kenapa burung? Kenapa burung? Karena pertama, saya potong. Nah, biasanya itu kan kalau misalnya orang bicara tentang hidup alam liar segala macam, itu kan kayaknya tantangannya akan lebih ekstrim atau lebih pride kalau macan, harimau Sumatera, apa gitu. Nah ini kenapa burung? Nah, ternyata simple sebenarnya. Pertama, kenapa kita mengamati burung? Kok nggak mengamati gajah Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, harimau misalnya harimau Jawa kayak atau macan tutul. Nah, jawabannya simple. Sebarannya kan terbatas. Nah, sebarannya terbatas. Kalau mau mengamati harimau Sumatera, ya harus ke Sumatera. Kalau mengamati gajah, ya ke Sumatera, seperti itu. Nah,
Kenapa burung? Karena burung cukup mudah dijumpai di sekitaran rumah kita, ya kan? Dan Di bahkan tidak kebun-kebun. kita hiraukan. Iya. Iya, betul. Burung gereja banyak. Kayak gini ada suara, ada burung cabir, Iya, ada iya, burung iya, iya. gereja, ada burung pipit, burung Sampai ketutur. hafal ya nih Ya, suaranya. ya kalau sudah dari suara udah ketahuan. Jadi itu yang karena burung lebih mudah kita jumpai. Wah, pantesan cocok nih sama Bung Den nih. Kalau udah ngomongin burung nih. Nah, itu jadi dari kenapa burung ya, karena lebih mudah dijumpai di sekitaran rumah kita, sekitaran tempat tinggal kita, taman kota, di kebun-kebun, di depan di pagar-pagar rumah istilahnya, di kebun itu cukup mudah. Jadi itu yang mengasihkan. Jadi dari hal yang kecil saya mengamati burung kecil kayak pipit, emprit lah, Iya. atau burung gereja atau tekukur, terucuk. Itu banyak hal yang kita bisa pelajari di situ. Bicara tentang kehidupan, kita belajar banyak dari itu. Iya. Banyak. Saya bisa merasakan burung itu cukup bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya juga, lingkungannya. Dia cukup mempunyai peran penting. Tanpa burung, manusia tidak akan ada. Bahkan ada yang Tidak bisa monogami survive. kan kalau nggak salah burung itu kan. Peran penting mereka, peran mereka di alam liar. Jadi burung misalnya dia membantu penyerbukan, Iya. menghasilkan buah dikonsumsi manusia. Tanpa burung itu buah tidak ada, badan berkurang, Iya, stok betul. pangan Iya. makan manusia. Lalu padi, padi contoh. Kalau tidak ada jenis-jenis biji padi, perenjak padi, atau pemakan ulat, pemakan tikus, predator pemakan tikus, ular, dan lain-lain, itu manusia juga tidak kekurangan stok pakan, karena gagal panen. Wereng, ya, sama wereng dimakan oleh burung, ulat dimakan oleh burung. Nah, itulah sistem rantai makanan. Oh. Kan dari kita SD udah diajarin Iya. rantai makanan. Itu penting ya. Dari si circle itulah yang banyak kita Saya sendiri udah lupa belajar. itu. Nah, itu saling Iya, keterkaitan. Oh. Keterkaitan. Ya, aku agak cerewet orang ya. Enggak apa-apa. Tapi ini menarik loh, Mas. Jadi kalau dilihat dari cerita Mas Udin sendiri, Aku ya? ya monggo. Ya. Yang menarik adalah ketika orang bicara tentang konservasi, kan berapa kali kan aku juga banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman NGO kan. Itu kan influence-nya dari ketika mereka nonton film ini, nonton ini, terus ketemu karena ngobrol dengan profesor siapa segala macam. Nah, yang menarik dari Mas Udin ini adalah dari skena punk, Ya. menjalani kehidupannya, mengulik kehidupan punk, dan akhirnya Lari ke sini. lari ke konservasi gitu loh. Tersesat di Ini unik dunia banget gitu konservasi. loh. Dan jarang loh Mas kayak gini tuh. Karena kan apalagi nih ini kita bicara pendapat umum ya, pendapat umum bahwa banyak yang memberikan label atau stigma negatif terhadap anak punk. Nah, padahal banyak juga dari teman-teman di punk sendiri, mereka bisa berkreativitas dan mereka bisa bertindak dengan cerdas kan gitu. Itu memang ya kita nggak bisa menyalahkan Betul. orang-orang yang menilai seperti itu. Ya. Bahwasanya ya Ya kita tidak bisa mengontrol semua orang kan intinya kan. ya pang saya pikir nggak perlu pembuktian atau apa ya, eksistensi mereka nggak perlu, ya udah biarin masyarakat yang menilai. Saya sih nggak peduli. Yang penting teman-teman tidak menyalahi dalam artian mengganggu hal orang lain. Iya. Kalau pang masih berdandan pang, mereka masih bisa berkarya, monggo silakan itu. Itu pilihan. Iya. Oh, itu pilihan kan. Itu pilihan, itu kan pilihan juga. Iya. Jadi pang itu tanggung jawab individu masing-masing. Betul. Jadi nggak bisa kita bicara tentang pang, bicara seluruh komunitas nggak. Iya. Jadi bicara pribadi saya terjun di dunia satwa liar kayak gini ya karena pang. Iya. Tapi itu menarik tuh Mas quote-nya. Pang adalah tanggung jawab individu masing-masing. Itu menarik banget sih sebenarnya. Itu memang ya itu karena saya belajar dari histori dari beberapa hal yang mengacu dari situ. Jadi ya itu way of life. Oke. Itu jalan hidup. Jadi passion saya mungkin di sini ya saya jalanin. Terus dalam sekian lama udah bertahun-tahun nih kan mengamati burung, yang paling menarik apa Mas? Waktu mengamati burung apa? Jenisnya apa, di mana? Dan oh ini kayaknya unik gitu. Ya. Yang dipelajari. Setiap
spesies punya keunikan mas. Pasti. Terutama ada contoh fenomena alam ya, fenomena alam yang terjadi setiap tahun dan itu cukup langka dan menarik untuk kita amati, kita pelajari. Itu ada momen migrasi burung. Oh iya. Itu pada setiap tahun negara kita ini, Indonesia ini dilewati berbagai macam jenis burung yang bermigrasi dari Eropa, dari Asia, melewati Indonesia, terutama misalnya masuk dari Sumatera, Jawa, Bali, sampai karena Nusa Tenggara. burung pun hewan traveling kan? Iya, setiap karena perubahan cuaca. Mereka musim dingin, mereka cari yang tempat hangat. Migrasi kemana? Migrasi cari makan. Sebenarnya untuk survive mereka. Survive, nanti kondisinya sana udah mulai musim semi, mereka balik. Istilahnya udah selesai musim dingin, mereka balik. Nah itu momen migrasi burung. Tapi yang menarik ya memang momen migrasi itu karena perilaku, kenapa fenomena alam, dan itu jumlahnya ribuan. Contoh elang, misalnya saya di Bali ada spot yang khusus untuk migrasi elang, mengamati migrasi elang setiap tahun, jalur arus datang dan arus balik kayak lebaran aja, mudik gitu. Itu cukup menarik, jadi kita bisa melihat satu hari bisa ribuan berdatangan. Elang itu, elang kan besar, itu ribuan. Itu setiap tahun itu. September, Oktober, November, sampai Desember. Itu momen yang pas, enaknya di bulan Oktober, itu puncak migrasi untuk elang. Lalu migrasi untuk burung-burung perancah. Burung-burung perancah itu burung-burung pantai. Ada shorebird, waterbird, lalu ada seabird. Nah, itu mereka jadi satu. Jadi itu cukup menarik, dari berbagai macam jenis itu ya yang cukup unik kita pelajari. Ternyata dari bentuk paruh, cara dia makan, cara dia kawin, cara dia mengasuh anaknya, meletakkan telur. Nah itu menarik banget itu, dari situ kita mempelajari itu. Dan itu tiap burung beda-beda ya? Beda-beda. Ada jenis burung misalnya kedidi atau pule atau jenis-jenis yang lain itu mirip semuanya. Ketika mereka belum musim breeding, warnanya sama. Monokrom misalnya agak ke abu-abuan, kecoklatan, semua sama. Tapi ketika musim breeding itu akan berubah. Akan berubah agak ke orange, ke coklat. Menarik. Jadi dari situ termasuk salah satu alasan saya memotret juga, memotret untuk di alam liar. Jadi saya kemana-mana bawa peralatan, kamera dan lain-lain. Itu selalu ada? Ya, jadi momen-momen itulah yang menarik. Jadi setiap spesies punya karakteristik. Oke. Nah, untuk foto-fotonya sendiri berarti udah banyak banget mas? Ya lumayan. Nah, kalau spesies yang paling langka yang pernah ditemuin apa? Terutama spesies yang rare ya, yang langka itu banyak. Karena negara kita ini menjadi salah satu negara yang eksploitatif terhadap jenis-jenis burung, ya, diperdagangkan, diperjualbelikan, dipelihara masyarakat. Nah, kita sendiri sih memang kalau dari sisi konservasi, saya bicara tentang beberapa unsur ya. Seperti konservasi, semua orang bicara tentang konservasi. Pemelihara, penangkar juga berbicara tentang konservasi. Kebun binatang pun ngomong konservasi kan gitu. Tapi dalam tanda kutip ya, kan gitu. Karena konservasi ada dua unsur. Ada unsur perlindungan, ada unsur pemanfaatan. Eksploitasi. Pemanfaatan. Akhirnya ini berseberangan jadinya. Apa ya? Saling tumpang tindih jadinya. Jadi ketika orangnya bilang konservasi, tapi sebenarnya mereka itu eksploitasi. Tapi ketika kita memprotes, dia bilang saya kan sama-sama konservasi. Kita nggak bisa ngomong kalau begitu. Asal tidak binatang yang dilindungi. Ada aturan di undang-undangnya. Kalau itu clear. Ya, itu clear. Clear. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih ke proteksi. Ke proteksi langsung. Jadi konservasi berkelanjutan, tapi mereka harus ada semacam ada input, ada output. Jadi ketika mereka ngambil di alam, mereka menangkarkan, tapi sekaligus dia mengembalikan lagi ke alam melalui proses yang tidak sederhana. Betul. Jadi kalau idealnya, kalau bagi saya pribadi, idealnya jangan memelihara satwa. Karena itu punya dampak yang sangat besar bagi bumi ini sendiri. Ketika kita punahnya satu spesies satwa, itu berarti satu langkah mempercepat kepunahan manusia itu sendiri. Betul. Jadi ketika satu hilang, keseimbangan akan Pernah dengar mas, kalau nggak salah itu pas lagi ngobrol sama beberapa teman NGO adalah ketika ada satu spesies hilang, berarti ada satu mata rantai yang terputus. Seperti itu ya. Jadi satu hilang akan muncul dampak yang lain. Terus seperti itu.
Nah contoh sekarang petani banyak teriak-teriak tentang gagal panen dan lain sebagainya. Nah burungnya sendiri dijaring, deket tembak-tembakin ya gitu. iya, habis itu pemangsa ulat bulu, nggak ada. Ya sudah, hama banyak, disemprot pestisida. Yang dikonsumsi manusia Kimia. racun, Iya, kimia semua. semua kimia. Habis itu hama tikus, predator alaminya berupa elang, ular, habis. Jadi mau gimana? Manusia yang akhirnya apa ya, merasakan sendiri akibatnya. Nah, ya harapan kami masyarakat ya harus bijaksana ya. Harus, ayolah saling menjaga, jangan diganggu. Mereka punya peran. Nah, sekarang ini kalau aktivitas saya di Bali ya mengamati, mendata populasi, lalu saya menghitung jumlahnya, jenisnya apa, lalu berupaya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa Pak, minta tolong jangan diganggu Pak. Ini nanti kita jelaskan yang simple, jangan yang ribet, yang berbau ilmiah, mereka akan susah. Iya. Jadi yang simple, yang sederhana, yang bisa dipahami, lalu memberikan solusi, itu yang penting. Jadi kalau kita menolak sesuatu, melarang sesuatu, tapi tidak memberikan solusi, itu akhirnya menjadi apa ya, mentok di situ. Hanya bicara pokoknya nggak boleh kan, repot kan. Pokoknya nggak boleh. Ini saya tentang ini, pokoknya nggak boleh. Alasannya apa Mas? Pokoknya nggak bagus. Nah, saya harus apa? Ya nggak tahu, pokoknya nggak bisa seperti itu. Nah seperti itu. Jadi saya akhirnya sama beberapa komunitas di pengamat burung di Indonesia, lalu beberapa peneliti, lalu beberapa teman-teman yang aktivis dalam artian yang bergabung di NGO, walaupun saya nggak punya NGO ya sekarang, dalam artian udah nggak aktif di NGO, saya lebih banyak gerakan individu, lalu dengan berkomunitas. Itu saya lebih nyaman dalam artian saya bisa merangkul semuanya, saya bisa berkomunikasi dengan semuanya, merasa lebih real karena tidak terkotak kan. Saya tidak terikat oleh tanggung jawab secara individu terhadap organisasi, tapi saya bisa kemana-mana. Saya bisa bergabung dengan teman-teman PAN, saya bisa bergabung dengan teman-teman pengamat, peneliti. Nah, saya bisa belajar dari itu. Karena kita harus belajar, harus terus belajar. Saya meskipun terhadap anak kecil, saya harus belajar terhadap anak itu. Banyak hal unik juga. Nah, berarti dari ini coba ambil dari penjelasan Mas Udin tadi ya, bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah ulah dari manusia sendiri. Terus pada akhirnya terjadi siklus yang tidak seimbang, tapi mencoba menyalahkan tempat lain gitu. Itu proses lain gitu. Itu akhirnya jadinya kita itu hanya sekedar memprotes, tapi tidak bisa memberikan solusi. Ada yang lebih parah lagi, sudah memprotes tapi dia tidak memahami apa yang mereka protes. Nah, itu ya kan. Jadi banyak hal. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus kuatkan dulu. Mengedukasi diri kita dulu gitu. Pernah nggak Mas pas lagi mencoba mengedukasi masyarakat misalnya, mereka ngomel, ngamuk, ada pasti ada. Cuman kan kita pendekatannya persuasif ya, santai aja sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol aja. Pak, ini loh Pak, ini. Nah, ada beberapa cara ya. Jadi kalau kita bicara tentang burung, kita menangkap burung di alam dan lain sebagainya, itu pendekatan kita sekarang gini, kita melewat kalau burung itu semacam aviturism. Jadi yang kita jalanin sama teman-teman itu di beberapa wilayah di Indonesia, jadi lewat pendekatan aviturism. Dalam contoh gini, dia mantan pemburu, dia bukan mantan pemburu, awalnya pemburu yang cukup paham letak-letak burung-burung yang kita anggap rare. Yang pemburu pasti tahu lah. Anggap ini penting, populasinya sangat jarang. Nah, pendekatannya adalah lewat aviturism itu mengajak dia. Misalnya contoh, Mas, kalau sampai dapat burung ini, sampai jual harganya berapa? 1 juta Mas, 1 ekor. Oke. 1 bulan dapat berapa ekor? Belum tentu Mas, kadang 3 bulan sekali dapat 1 ekor, kadang 1 bulan sekali dapat 1 ekor. Berarti pendapatan per bulan dia dari hasil menangkap burung 1 bulan atau sampai 3 bulan itu 1 juta. Anggap aja. Nah, kalau sistem kita bikin semacam aviturism, jadi karena kita aktif di pengamat burung, lalu motret,
saya juga terus terang saya sambilan saya jadi guiding untuk motret satwa liar di alam, terutama burung, lalu untuk melihat burung di alam. Bird watching ya, bird watching sama wildlife fotografi termasuk breeding fotografi. Nah, jadi kita arahkan, Pak, kalau Anda hafal lokasi-lokasinya, nggak perlu diambil informasi ke kita yang mencari klien. Jadi ketika datang tamu, Pak, burungnya ada Pak, jam sekian dia di sini. Oke, itu sudah. Dia mungkin paling lama 1 jam. 1 jam kalau hanya beberapa jenis, 1 jam udah menerima 300.000 atau 200 sampai 300 misalnya. Kalau itu berkelanjutan, dalam artian ya? Iya, 1 bulan 4 kali, udah berapa? Iya. Burungnya masih ada, tidak diganggu, tidak takut, dan akhirnya tidak terganggu, burungnya masih tetap di situ. Tapi dia dapat penghasilan. Dan kita masih berdesa-desa. Ya, kan? Ya. Itu solusi, salah satu solusi. Gitu. Dan itu cukup terbukti. Ada beberapa satu desa yang cukup terkenal sekarang lagi digarap terus sama masyarakat, dan itu hasil pendampingan teman-teman itu di Jatimulyo, Jogja. Nah, Jatimulyo mendapatkan predikat sebagai desa ramah burung. Nah, itu cukup revolusioner. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah solusi ataupun sebuah market atau sebuah penghasilan tambahan bagi masyarakat, itulah contoh yang sudah real. Jadi masyarakat sudah tidak mengganggu burung. Misalnya di depan rumah ada burung yang bersarang, teman-teman, Pak, tolong dijaga burungnya. Teman-teman memberikan informasi ke teman-teman pengamat burung dari lokal maupun luar negeri, siapa yang mau adopsi sarang ini. Ada saya. Misalnya adopsi sarangnya angkanya 500.000 misalnya. Jadi burung di pohon ini jangan diganggu sampai anaknya besar bisa terbang. Nanti dikasih 500.000. Itu pun berapa dia? Misalnya satu rumah ini ada 10 aja pohon misalnya, dan burungnya berbagai macam. Itu 500 dan 10 berapa? Dan itu pun tidak terhenti di situ. Ada beberapa contoh di teman-teman itu bahwa dari aktivitas seperti itu semakin banyak pengunjung datang. Orang-orang motret, orang-orang pengamat makin hari tertarik karena desanya banyak burung. Itu salah satu daya tarik tersendiri. Dan itu membawakan kesejahteraan. Jadi prinsip kita animal welfare ya human welfare. Nah, animal protection ya human protection. Seperti itu. Jadi kita saling keterkaitan. Nah, itu dampak yang dirasakan. Akhirnya banyak orang berkunjung ke tempat itu, mereka memotret, mereka mengasih donasi. Gitu. Nah, setelah itu pendapatannya mereka, iya ya Mas, burungnya masih ada, kita dapat uang. Tambah banyak lagi burungnya kan? Iya. Tapi saya tidak berbicara tentang money oriented, tapi itu konsepnya, konsekuensinya. Jadi ada suatu capaian yang memang cukup menarik. Dari situ ada karena intensitas orang banyak masuk teman-teman dari mana-mana, dari luar negeri juga. Mereka bermunculan, mereka memotret dengan puas, lalu mereka mempelajari budaya mereka mempelajari sosial budaya mereka. Itu cukup menarik bagi kita. Jadi orang luar bisa merasakan hidup berbarengan, masak bareng di rumahnya. Dari situ timbul ya nilai kemanusiaan pasti ada. Pak, itu toiletnya kok kurang terawat ya Pak. Itu hanya diumumin sebentar di media sosial sekarang, teman-teman. Teman-teman pengamat, ini Bapak ini toiletnya seperti ini. Itu nggak butuh waktu lama. Langsung bantuan. Selesai. Ya, nggak perlu bantuan pemerintah. Iya. Seperti itu. Nah, intinya kan gini ya Mas ya. Apapun yang dirawat dan dipelihara dan dilestarikan dengan baik, pasti akan menghasilkan suatu hal yang baik pula. Nah, itu dah hukum pasti. Hukum alam. Tinggal waktunya kapan kan tergantung manusianya kan gitu. Kalau kita menanam sesuatu yang baik, akan tumbuh memanen hasil yang baik. Jadi semuanya saling terkaitan. Ada nggak Mas daerah atau spesies burung yang Mas Udin pengen datengin atau pengen yang sampai saat ini nih belum kesampaian? Papua. Saya ingin motret cendrawasih. Wah, itu ngeri. Insya Allah Mas. Kan kebetulan saya ini kan sering bolak-balik Raja Ampat lah. Waduh, teman-teman guiding banyak sana, dan banyak yang kenal juga. Mas, ayo kesini. Nabungnya. Nah, di sono itu yang udah yang bird watchingnya, untuk bird watching ada dua titik yang udah dibuka. Nah, nanti
salah satunya itu tadi cendrawasih yang lagi kawin segala macam kayak gitu. Wah itu seru banget. Nah, teman saya kebetulan ada dia guiding seluruh Papua, jadi hafal semuanya. Itu kemarin, ayo mas, kumpulin uang sekian. Kumpulin uang sekian, ntar lah sambil nabung pelan-pelan. Itu dia akan ajak dia keliling. Nah, misalnya sama teman lama saya, misalnya mereka kerja di Taman Nasional Waso. Mas, ini burung airnya banyak. Wah itu siapa yang nggak ngiler kan? Jadi sama sebenarnya seperti halnya kita koleksi kaset, CD, ya piringan hitam atau vinil. Itu sama kondisinya ketika saya motret ini sudah punya burung. Ingin nambah lagi, sama dengan birdwatching. Jadi keasikan tersendiri. Jadi, wah ini awalnya tekupur, terujuk, kutilang. Lambat laun akan banyak. Ingin lihat yang lain, ingin explore. Nah, itu. Dulu sih awalnya pas pertama kali objek itu dibuka tuh mas, di sana itu kita kan karena dikasih tahu bahwa golden time-nya itu sekitar 5:30. Berarti kan mau nggak mau perjalanan itu sekitar 2 jam, jam 3 pagi. Males lu, kita harus sana naik bukit kayak gitu. Capek banget. Tapi pas nyampe sana, oh ini ya ternyata yang dicari-cari gitu kan. Anehnya, gila keren banget. Ada momen itu cuma sesaat, 1 menit. Kita menunggu berhari. Sama dengan memotret juga sama, mengamati. Kadang kita memotret baru satu jepretan, cekrek. Udah kabur. Tapi itulah momen yang mahal mas. Itu bagi kita jackpotnya di situ. Iya, walaupun cuma semenit gitu kan. Kalau birdwatching, kita dulu masih belum motret, cukup melihat. Walaupun jauh, itu nikmatnya susah diutarakan. Betul. Seperti kita dapat rezeki gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan seseorang nggak bisa diukur dari jadi ya seperti itu udah cukup membahagiakan saya gitu. Kadang-kadang, mas apa sih cita-citanya itu yang ceritanya kan teman? Apa sih cita-citamu? Aku nggak punya cita-cita. Aku ya pingin lihat burung aja gitu. Ya keasikan itu kadang-kadang mungkin saya kurang untuk apa ya aktif di scene ya, skena di pang itu sendiri. Tapi bagi saya tidak terlalu banyak berkecimpung di dunia punk dalam artian berkomunitas selalu main musik, tapi saya ingin inilah punk yang saya jalani. Karena ini way of life saya. Jadi punk bukan sebatas jaket, bukan sebatas tampilan, bukan sebatas fashion, itu kan yang penting kan gitu. Tapi apa yang kita lakukan setiap harinya kita. Betul. Perlawanan itu bagi saya perlawanan, penolakan kita terhadap sesuatu yang tidak kita sukai itu dalam setiap harian itu adalah sebuah pergerakan yang nggak bisa diukur gitu. Sepakat banget mas. Oke mas, terakhir mas. Apa yang ingin disampaikan untuk nih teman-teman yang lagi nonton nih gitu. Jadi dari apa yang mas bisa petik dari segala macam, dari skena, konservasi, terus terutama tentang burung gitu loh. Untuk Denny masih penggemar burung dalam sangkar gitu. Ya kalau untuk teman-teman pang ya saya nggak mau melebar untuk underground ya, karena prinsip kita berbeda. Kalau saya punk, ya saya hanya bisa bicara tentang punk. Tapi kalau untuk berbicara tentang underground keseluruhan, ada metal, hardcore, saya nggak berani. Itu bukan wilayah saya. Jadi kalau saya sih himbauannya teman-teman punk ya harus apa ya, berani mengambil sesuatu hal yang baru, berani mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi sebelum mengedukasi orang lain, edukasi diri kita dulu. Karena apa ya, kita berbicara masalah apa ya, prinsip dasar di punk itu sendiri. Karena kita banyak kan punk yang saya menolak sistem yang menindas, saya menolak apa ya, eksploitasi dan lain sebagainya. Tapi dari keseharian mereka tidak menggambarkan itu. Jadi ya omong kosong gitu. Jadi kalau Anda menjadi punk, ya tolong hargai makhluk hidup gitu. Jadi tolong hargai makhluk hidup, jaga mereka, rawat mereka, walaupun kita dipandang sampah atau dipandang tidak bagus, tidak baik, atau don't care lah. Don't care, penting jalan aja. Pang itu untuk individu masing-masing. Saya pang seperti ini, saya bisa melakukan banyak hal, itu sudah cukup bagi saya. Jadi
Jadi ayo mengedukasi diri kita sendiri, jangan pernah kita seperti kata dalam tempurung. Betul. Yang hanya tahu dalam lingkup kecil kita bicara tentang skena aja, tapi di luaran permasalahan lebih besar. Itu banyak Nah, itu. Kita bicara tentang revolusi, tapi dalam lingkup kecil. Iya. Sedangkan ini luas. Yang perlu direvolusi ini banyak banget. Kasarannya mainnya kurang jauh. Nah itu, ayo, open your mind, belajar banyak hal, berkomunikasi dengan baik dengan semua saja. Jangan ada beberapa teman itu hanya mereka mau berkomunikasi hanya dengan pang saja gitu. Padahal di luaran kita masyarakat itu luas gitu macam. Dan banyak yang perlu dikomunikasikan dengan mereka kan. Lalu budaya kita berbagai macam. Indonesia itu kaya. Jadi ayolah menikmati kekayaan Indonesia ini bersama-sama itu. Terlepas dari kulit kita masing-masing. Mau kulitnya kita punk, hardcore, metal, greencore dan lain sebagainya. Itu oke, ayo berbuat sesuatu. Sepakat. Mantap. Wah, ngeri banget nih Mas Udin. Ini sangat menarik sih. Ini kalau kita lanjut ngobrol nggak kelar-kelar nih Mas. Ya, 2 bulan ini. Oke, nah ini Mas, kalau misalnya teman-teman Ngopi dulu teman. Teman-teman pengen entah mengajak atau berkolaborasi sama Mas Udin, bisa hubunginnya kemana? Ada IG-nya kah? Ada Instagram, ada Facebook, itu aja saya. IG-nya di sini nanti. Di sini. Terus Instagramnya Instagram saya, ada Facebook. di sini. Terus nanti terbuka ya, mau diskusi, terbuka, mau apa, silakan dikontak Mas Udin, kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman mau ngobrol-ngobrol banyak, apapun itu, terutama untuk masalah yang pengen tahu tentang burung, pengamatan burung, bisa ngobrol langsung sama ahlinya. Dia lebih di atas saya kalau hal itu ya pasti ya kan gitu. Nggak ahli semua terus belajar. Dan semoga nanti kita bisa jalan bareng Mas ke Papua. Moga-moga. Saya juga pingin. Iya. Jalan. Oke, teman-teman, itu tadi seru banget ya ngobrol sama Mas Udin, terutama dari kisah hidupnya dari dia punk sampai akhirnya menjadi konservasi, dan banyak banget yang bisa digali dari Masih 2 bulan lagi tuh ceritanya. dari segala perjalanannya, dan itu membentuk apa yang sekarang Mas Udin yang sekarang kan gitu loh, dengan segala pilihan-pilihan yang sadar kayak gitu. Masih tetap gini-gini aja. Oke, terima kasih. Kita akan kembali lagi nanti di channel Fosrap, Forum Strategis Anak Bangsa, bersama rekan-rekan yang akan menjadi narasumber dan narasumber dan sumber-sumber inspiratif bagi para teman-teman dan anak muda Indonesia untuk menjadi lebih baik dan membangun bangsa ini menjadi lebih kuat. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Jos.